Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Rendah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali baru semuanya adalah pada agenda rutin kita semua yaitu kajian fikih ibadah insyaallah pada malam Kamis ini. Kedua, salat beragam salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga senantiasa dalam kebaikan, senantiasa dalam bimbingannya juga, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Baik, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah masih ada 9, alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan penjagaan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin mereminder juga dan mengingatkan kembali lagi kita bahwasanya luruskan niat kita semua bahwasanya pada malam hari ini kita semata-mata hanya untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, di mana menuntut ilmu syar'i adalah kewajiban kita bagi kaum muslimin. Ini selama kita masih diberi kesempatan untuk bernafas, kesempatan untuk hidup, maka seperti pula Allah memberi tuntunan untuk kita untuk terus belajar dan terus dapat mengamalkan apa yang kita pelajari. Dan semoga ikhtiar kita pada malam hari ini, investasi waktu Bapak Ibu semuanya pada malam hari ini yang kemudian mungkin dari pagi kemudian sampai malam tadi cukup lelah dalam aktivitas-aktivitas kegiatan di luar sana, bekerja mungkin dan lain-lain. Semoga kemudian Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita dan keberkahan dalam kita menjalani kehidupan ini. Dan semoga Allah memudahkan kita dalam setiap langkah kita dan urusan kita. Baik Bapak Ibu semuanya, tanpa bertanya kata, mari kita siapkan pena dan catatannya ataupun mungkin notes ya di HP. Kita akan menyimak pembahasan dari Ustaz Zulkifli. Untuk tempat dan waktu dipersilakan Ustaz. Terima kasih. Sebentar ya, saya ganti handphone dulu ya. Bentar. Ganti ini hotspot. Baik, suara saya terdengar? Terdengar Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah, alhamdulillah, warahmatullahi wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallim Ibrahim wa Musa 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada seluruh kaum muslimin wal muslimah dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melayakan kita semuanya untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, apa kabar semuanya? Narakum bi khairin insyaallah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan kita yakni tentang zakat fitr. Ya, sebelum saya jelaskan sebentar ya, saya minta beberapa detik ya, ada sedikit keperluan sebentar. Kita dulu.
Baik, tadi sebagaimana yang saya sudah sampaikan, kita akan bahas tentang zakat fitrah karena bahasan tentang zakat mal itu sudah kita bahas di kesempatan sebelumnya. Namun, kalau ada pertanyaan ya seputar zakat mal atau hal-hal yang lain seputar zakat khususnya, nanti nanti langsung bisa ditanyakan di forum ini ya. Khawatirnya mungkin ada hal yang kurang jelas ya terkait tentang penjelasan kita sebelumnya, maka kesempatan ini adalah kesempatan terbaik untuk mengkonfirmasi atau menanyakan terkait persoalan yang memang kita ingin ketahui. حيث قال المؤلف رحمه الله نفعنا الله به وبعلومه وعلوم مشايخنا وأساتذتنا في الدارين آمين. فصل. وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء: الأول الإسلام، وبالثاني وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، والثالث ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم. Pasal tentang kewajiban membayarkan zakat fitrah. Ada 3. Yang pertama Islam. Yang kedua, ya, karena telah masuk waktu maghrib, ghurubis syams, ya, di akhir daripada bulan Ramadan. Jadi sudah masuk waktu maghrib di akhir bulan suci Ramadan, maka wajib tuh, ya, wajib. Artinya wajib untuk dilaksanakan. Sudah masuk wajibnya. Kalau belum masuk apa namanya maghrib di akhir bulan suci Ramadan, biasanya orang melaksanakan di awal-awal. Nah, itu sebagian para fuqaha mengatakan itu sifatnya sunnah, ya. Sunnah maksudnya didahulukan pembayarannya. Tapi kalau sudah akhir bulan suci Ramadan, masuk maghrib, berarti berikutnya sudah masuk Syawal pas maghrib itu, maka itu sudah wajib itu. Yang ketiga adalah wujudul fadli an kutihi wa kuti iyalihi fi dzalikal yaum. Yang ketiga ini adalah dia memiliki kelebihan dari makanan pokok yang ia miliki dan juga milik keluarganya. Artinya untuk makan dia dan juga keluarganya di hari itu sudah lebih gitu. Maka dia punya kewajiban untuk membayarkan zakat fitrah. Jadi memang kalau kita berbicara tentang nisab sebagaimana pada zakat mal sebelumnya, ya, maka nisabnya itu adalah begitu sangat rendah ya. Artinya ia memiliki kelebihan dari bahan pokok untuk makan dia dan keluarganya hari itu. Ya, kalau sudah lebih artinya mencukupi untuk membayarkan zakat fitrah seluruh seluruh keluarganya, maka dia telah wajib untuk memenuhi syarat untuk membayarkan zakat fitrah. Wah. Wa yuzakki an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin. Nah, zakat itu gimana ketentuannya? Dia membayarkan untuk siapa saja? Ya, untuk dirinya, satu. Dan juga orang-orang yang wajib ia nafkahi. Siapa saja itu? Orang-orang yang wajib dia nafkahi dari kaum muslimin. Karena memang syaratnya harus muslim. Kalau bukan muslim, tidak boleh. Siapa saja? Yaitu orang-orang yang wajib dia nafkahi. Istri sama anak-anaknya. Ya, jadi istri sama anak-anak. Orang tuanya memungkinkan. Kalau misalnya orang tuanya ini benar-benar adalah miskin, fakir, yang tidak mampu, maka bab nafkah juga bagi orang tua. Dalam kaitannya dengan zakat mal, kita berbicara tentang mustahid zakat ya misalnya. Maka istri, anak, termasuk orang tua tidak wajib maaf, tidak boleh diberikan, ya, tidak boleh diberikan zakat mal karena mereka bafnya baf nafkah, ya, baf nafkah. Jadi mereka itu tidak boleh dikasih zakat mal, tapi justru dikasih nafkah. Berapa yang harus dibayarkan? Kalau misalnya kita sebagai kepala keluarga, ya, kan punya kewajiban untuk membayarkan zakat fitrah, karena kita sebagai orang yang punya kewajiban untuk nafkah keluarga kita tadi, istri, anak, termasuk orang tua kalau memang orang tua fakir atau miskin, ya. Berapa banyak kita bayarkan? Ya, satu sok,
ya. Satu sok dari jenis apa yang kita bayarkan? Ya, kut, makanan pokok, apapun di negeri itu. Kalau kita makanan pokoknya beras, ya beras. Kalau gandum, ya gandum. Kalau kurma, ya kurma. Kalau makan umbi-umbian, ya umbi-umbian. Kalau sagu, ya sagu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Karena, ya, zakat yang kita bayarkan, kita akan berikan kepada orang-orang di sekitar kita, penduduk di wilayah tersebut, ya di desa tersebut, di kampung tersebut, di kecamatan tersebut, ya. Karena orang di situ makannya umbi, berarti yang dibayarkan umbi-umbian, sagu, sagu-saguan, beras, beras-berasan, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kalau kita orang di situ makannya nasi, kita kasih sagu, ya, tentu tidak nyambung, ya, karena tujuan daripada zakat fitrah, salah satu hikmah yang banyak disebutkan oleh para fuqaha, yaitu agar orang-orang yang bahkan sulit makannya itu di hari-hari raya yang harusnya semuanya ceria, jangan sampai ada yang tidak makan. Makanya diberikan tuh, ya, diberikan eh, apa? Ya, diberikan zakat sesuai makanan pokok di situ. Ya, ini yang mesti kita pahami. Dan landasannya apa? Pensyariatannya. Nah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan ini lafaznya, ya, lafaznya milik Muslim, ya, maksudnya lafaznya milik Muslim. Sebentar, tadi pencet, oke, ya. Jadi lafaznya lafaz Muslim, Imam Muslim dari Ibnu Umar. An ibni Umar, an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri min Ramadan ila ala nas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah kepada kaum muslimin, kepada orang-orang satu sok. Satu sok berapa? Yang 3,5 liter atau 2,5 kilo. 2,5 kilo. So'an min tamr bisa satu so' kurma atau so'an min syair satu so' syair, ya. Dan di sini tidak disebutkan lagi satu so' apa dan sebagainya, karena memang orang dahulu ya entah satu so' kurma atau gandum, itu makanan pokok kaum muslimin waktu itu di Madinah. Kepada siapa, ya, kewajiban ini? Ala kulli hurrin au abdin. Intinya muslim, mau dia merdeka, mau dia budak, tetap wajib memberi zakat fitrah. Terus, bukankah kalau budak, ya, kalau budak dia kan nggak punya harta, kok diwajibkan bayar zakat? Ya, tuannya yang membayarkan. Ya, sebagaimana zakat fitrah ini, ya, anak-anak kan pada dasarnya anak-anak, ya, baru lahir, dia kan nggak punya uang, nggak punya harta, tetapi tetap wajib dibayarkan zakat fitrahnya, ya. Jadi dalam hadis dikatakan zakarun au unsa, laki-laki atau perempuan. Dalam hadis yang lain juga disebutkan sogir au kabir minal muslimin, kecil ataupun besar, artinya bocah, orok, ya, juga harus bayar. Siapa yang bayarkan? Orang tuanya, bapaknya, ya, yang punya kewajiban memberikan nafkah. Maka kalau budak yang punya kewajiban memberikan nafkah adalah tuannya. Oleh karenanya, tuannya tetap membayarkan zakat fitrah kepada budak kalau muslim. Karena syaratnya harus muslim, ya. Minal muslimin, hadisnya gitu. Minal muslimin, dari kaum muslimin. Jadi kewajiban itu mau besar, kecil, budak, ya, merdeka, laki, perempuan, itu harus muslim syaratnya. Wa indal Bukhari, jadi disyaratkan muslim. Dalam hadis Bukhari, wa amara biha an tuaddi qabla khurujin nasi ila shalah. Ada tambahan redaksi. Hadis Bukhari itu ada batas maksimal kapan zakat fitrah itu diberikan, dikeluarkan, yakni sampai orang-orang, ya, keluar melaksanakan sholat Idul Fitrah.
Idul Fitri gitu. Tetapi ada khilafiyah ya di antara para imam mazhab, para mujtahid, ya batas akhir kapan? Ya, nanti akan kita bicarakan di sini. Tapi hadisnya secara sorry, secara tegas, jelas menjelaskan bahwa batas akhirnya itu sebenarnya adalah saat orang keluar melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya, kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Lalu wa qadruhu khamsatu artal wa sulusun bil iraqi. Jadi berapa kadarnya adalah 5 liter, tapi liter ini kan 5 liter dan 3 dan sepertiga. Maksudnya ini pakai ukuran zaman dulu Iraqi. Kalau kita konversi hari ini ya sekitar 2400 gram ya 2,4 sih sebenarnya. Kita bundarin eh, apa namanya? eh 2500 gram atau setara dengan 2,5 kilo. Ya, sebenarnya 2,4 kilo atau 3,4 liter sih sebenarnya, kurang lebih segitu. Ya, kurang lebih segitu sih. Nah, itu ukuran zaman dulu ya, Iraqi. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu sekalian terkait tentang zakat fitrah. Ya, zakat fitrah ketentuannya seperti itu. Walaupun nanti Bapak Ibu mungkin di sana akan ada pembahasan eh, termasuk khilafiyah lah para ulama ya, misalnya boleh nggak bayar dengan uang ya. Sebenarnya memungkinkan juga sih kalau dibayarkan dengan uang, walaupun ya ini secara istihadi gitu ya. Walaupun di zaman dahulu orang membayarnya dengan makanan pokok ya, tetapi itu memungkinkan ya, memungkinkan. Baik. Ya kalau pengen keluar dari syubhat ya makanan pokok, beras dan seterusnya itu lebih afdal ya seperti itu. Lalu kemudian berikutnya faslun wa tudfa'u zakatu ilal asnafi as-samaniyati alladina dzakarahumullahu ta'ala fi kitabihil aziz fi qaulihi ta'ala. Nah, ini pasal baru ya Bapak Ibu sekalian. Cuma kadang kadang ya kita apa? Kita akan memahaminya bahwa zakat ini akan diberikan kepada siapa tersebut dengan mustahik zakat di sini ya. Di sini disebutkan mustahik zakat waktu dufa'uz zakatu ilal asnafis samaniyah. Jadi zakat itu diberikan kepada 8 asnaf ya. Ini berdasarkan surat At-Taubah ayat 60. Nah, kalau kita lihat di matan kitab ini, setelah kita bahas zakat fitrah, langsung kita bahas tentang pasal baru, bahas tentang asnaf zakat. Di sini tidak dijelaskan apakah asnaf zakat yang 8 ini adalah untuk zakat fitrah atau zakat mal. Tapi yang pasti Bapak Ibu sekalian, walaupun ada khilaf di antara para fuqaha ya terkait tentang apakah aslapan asnaf itu adalah untuk zakat fitrah, yang pasti semua sepakat tidak ada perbedaan pendapat bahwa 8 asnaf itu untuk zakat mal, karena di surat At-Taubah ayat 60 ya, ketika berbicara tentang zakat, semua ayat tentang zakat yang ada dalam Al-Qur'an itu semuanya kaitannya dengan zakat mal, bukan zakat fitrah. Makanya tidak ada khilaf ya bahwa ayat terkait tentang asnafullah mustahik zakat ya, mustahik zakat yang 8 surat At-Taubah ayat 60 itu adalah asnaf zakat untuk zakat mal. Cuma pertanyaannya adalah
apakah juga berlaku untuk zakat fitrah yang 8 asnaf itu? Ya, siapa mereka yang disebutkan dalam Al-Quran? Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Jadi fuqara, masakin, wal amilina 'alaiha amin, wal mu'allafati qulubuhum mu'alaf. Yang keempat, wa fir riqab, budak, budak mukatab ya. Yang keenam, gorimin. Yang ketujuh, fi sabilillah. Gorimin itu orang yang terlilit hutang, ya, yang memang dalam ketaatan, ya, dan berhutang untuk agama Allah, ya. Fisabilillah, mujahid, dan yang kedelapan adalah ibn sabil. Nah, pertanyaannya, yang 8 kelompok ini apakah juga berlaku untuk zakat fitrah atau tidak? Ternyata para fuqaha, sekalipun ada khilaf, ada yang mengatakan iya berlaku untuk mereka, tetapi mayoritas mereka, kalau kita lihat di syarah-syarah kitab fikih, ya, ataupun syarah kitab hadis yang berkaitan dengan hadis ini, eh, atau bukan hadis ini, maksudnya hadis terkait tentang zakat fitrah, ya, ternyata memang itu hanya diperuntukkan dua asnaf kalau zakat fitrah itu, yaitu fuqara dan masakin, ya, tidak untuk yang lain. Nah, ini yang kemudian yang paling banyak para fuqaha kalau berpendapat tentang asnaf zakat fitrah itu adalah hanya dua, fakir dan miskin. Adapun zakat mal yaitu 8 asnaf seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaannya, ya, kalaupun misalnya berlaku uh, untuk zakat fitrah juga 8 asnaf nih, ya. Tapi pendapat yang terkuat dan yang terpilih ya untuk zakat fitrah 2 asnaf ya, Bapak Ibu. Nah, pertanyaan berikut adalah kalau zakat mal misalnya 8 asnaf ataupun zakat fitrah 2 asnaf, artinya yang akan jadi masalah mungkin di zakat mal ya. Kalau zakat fitrah, oke lah, saya rasa jelas tuh hanya 2 asnaf misalnya, ya, fakir dan miskin. Tapi kalau yang 8 asnaf ini untuk zakat mal, kan di situ ada 8 asnaf di situ. Ada gorimin orang terlilit hutang, ya, selain fakir miskin, ada budak, ada mujahid, ya, ada orang musafir. Mungkin yang lain ini rada-rada bisa ada hari ini gitu ya. Misalnya mu'alaf, amil, ya, fuqara, masakin, ya, ibnu sabil. Tapi kalau misalnya budak, faktanya gimana hari ini? Mungkin budak nggak ada misalnya. Ya, mujahid fisabilillah. Siapa hari ini mujahid? Ya, harusnya mujahid fisabilillah orang-orang Palestina itu masuk kategori itu. Jadi jihad difa maksudnya. Termasuk mu'allaf al-amilina 'alaiha. Amil itu kan harusnya negara. Amil itu, ya. Amil itu harusnya negara karena salah satu istilah daripada amil zaman dahulu dalam terminologi para fuqaha, amil itu jabatan setingkat bupati itu amil, ya, jabatan setingkat bupati namanya amil. Seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi amil. Jadi amil itu bukan hanya orang yang bertugas, sekedar bertugas siapapun dia, mau mengut zakat dan seterusnya. Faktanya zakat zaman dahulu dikelola oleh negara. Ya, makanya kalau kita berbicara tentang amil dalam ayat tersebut, zakat yang dikelola negara itu khususnya zakat mal zaman dahulu. Kalau zakat fitrah itu biasanya langsung orang per orang yang memberikannya. Misalnya fulan dia berikan kepada fulan yang miskin, fakir langsung gitu loh. Karena waktunya memang tidak banyak waktu itu. Kalau negara yang ngelola, belum lagi distorkan ke negara, kapan negara membaginya. Nah, itu ya kurang ini. Jadi zaman dahulu kalau zakat fitrah itu langsung mandiri, ya, sendiri-sendiri langsung menyerahkan kepada orang-orang yang langsung. Ya, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kalau misalnya ternyata dari 8 asnaf itu hanya ada katakanlah 5 asnaf misalnya, apakah
ditahan atau diberikan kepada semuanya. Ya udah, harta yang terkumpul totalnya berapa? Kalau dia zakat mal, langsung bagi aja 5, ya, masing-masing dapat sekian 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 sekian, ya. Jadi dan tidak harus dikapling-kapling juga, dibagi seperlapan dulu, baru kemudian karena 8 asnaf berarti masing-masing ambil seperlapan seperlapan seperlapan. Nggak harus begitu juga. Kalau hanya ada fakir dan miskin hanya 2 asnaf semuanya, ya udah. Total harta itu dibagikan untuk 2 asnaf saja, ya, dan seterusnya sesuai dengan keadaan. Itu yang dimaksud. Jadi wa ilaman yujadu minhum, ya, ke berkaitan dengan siapa yang ada dari mereka, wala yaktasir al aqal min salasa min kulli sinfin ilal amil. Jadi tidak boleh dibatasi hanya misalnya minimal dari 3 asnaf misalnya, ya, 3 dari setiap asnaf kecuali amil, ya, intinya eh, apa intinya apapun, ya, walaupun memang ini ada khilaf juga, betul ada khilaf para ulama, cuma hanya saja setahu saya sih semua mereka pendapatnya ya sangat sependapat bahwa tidak perlu harus semua asnaf ini harus ada, ya, gitu. Jadi hanya ada 5, ya 5 kelompok, 5 kelompok, ya udah, berarti dibagi hanya 5 kelompok sesuai dengan keadaan. Tentu misalnya kelompok satu fakir miskin jumlahnya berapa, mungkin lebih banyak daripada musafir, ya udah, tentunya berarti, ya, bukan berarti 1/5 dibagi untuk fakir miskin, sehingga mungkin akan jumlahnya sedikit karena jumlahnya fakir miskin lebih banyak misalnya daripada musafir, lalu 1/5-nya untuk musafir berarti nominalnya lebih banyak kalau musafirnya sedikit misalnya. Enggak gitu. Sesuai dengan kebutuhan. Walaupun ada juga yang berpendapat seperti ini. Ya, hanya saja ini lebih fleksibel sih sebenarnya. Lebih eh, fleksibel, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu di bagian berikut ini adalah keadaan-keadaan mustahik yang kalau masuk 5 keadaan ini tidak boleh diberikan sekalipun mereka itu adalah mustahik. Ya, maksudnya dalam pengertian orang fakir miskin berarti kan mustahik secara sifatnya, ya, tapi tidak boleh dikasih. Wa khamsatun la yajuzu daf'uha ilaihim. Ada 5 kelompok orang ini. Tidak boleh dikasih zakat kepada mereka, apalagi itu zakat mal. Satu, al-ghaniyyu bimalin au kasbin, orang kaya, dia punya harta atau dia eh, punya pekerjaan, ya, sehingga mencukupi kebutuhannya, ya. Jadi al-ghani itu, ya, bukan dilihat dari penghasilan, tapi uang yang dia kumpulkan itu, jadi bukan dilihat dari nominalnya, ya, tapi uang yang dia kumpulkan itu cukup tidak membiayai segala seluruh keperluannya atau kebutuhannya. Orang anaknya banyak, mungkin istrinya juga lebih dari satu, kebutuhannya mungkin akan banyak daripada, ya, orang yang mungkin belum beristri, dia hanya menafkahi dirinya sendiri. Jadi bukan persoalan nominal berapa yang dia dapatkan kalaupun dia bekerja, tetapi orang itu dikatakan goni, kaya, manakala dia memiliki al-fadl, kelebihan dari hartanya, misalnya dia bisa nyimpan sehingga kemudian sudah mencapai nisab wajib bayar zakat. Berarti kalau orang sudah uh, bayar wajib bayar zakat kan berarti disebut sebagai kaya. Jadi goni itu artinya adalah, ya, ketika dia tidak butuh lagi tuh harta, artinya dia berkelebihan. Berkelebihan mungkin sangat subjektif ukurannya apa, maka kita pakai standar kaya itu ketika seseorang wajib bayar zakat mal. Nah, maka dia goni sebenarnya, ya, karena dia nggak butuh lagi itu harta, dia sudah punya kelebihan, kelebihan dari kebutuhan dia. Jadi al-ghani bimalin au kasbin, ya, kira-kira seperti itu. Karena kata Nabi apa? Liqaulihi alaihi salatu wassalam, la tahillu sadaqatu
ya li ghaniyin wala lidhi mirratin sawi. Tidak halal itu zakat itu diberikan kepada orang kaya dan juga kepada orang yang punya pekerjaan. Jadi wal marrah maksudnya orang yang punya kekuatan tuh dan kemampuan untuk bekerja, ya, atau wala likawijin muktasab dalam hadis yang lain, orang yang punya kemampuan untuk mendapatkan uang bekerja, ya. Cuma lagi-lagi tetap eh, itu akan dijelaskan karena mampu bekerja di sini ini kan dalam kondisi kerjaan banyak cuma memang orang malas bekerja. Tapi kalau dalam kondisi hari ini yang memang punya kekuatan dan apalagi kan kerja itu hari ini bukan hanya ngandalin kekuatan fisik tapi benar-benar oh, apa orang-orang bersaing untuk mendapatkan pekerjaan hari ini dan sangat sulit pekerjaan. Sehingga kemudian ini akan menjadi persoalan, tantangan, ya. eh, ini tidak bisa bukan hadis ini tidak berlaku ya, tapi maksudnya kondisinya itu dengan kondisi yang dijelaskan dalam hadis ini berbeda, ya. Kalau dalam kondisi ini orang dahulu, ya, negaranya Islam, dihukumi dengan Islam, negara memberikan jaminan pekerjaan banyak hari itu. Hari ini negaranya ya tidak peduli, maksudnya kurang peduli untuk misalnya memastikan rakyat itu bisa memiliki pekerjaan. Hari ini faktanya banyak orang punya kekuatan, bahkan otaknya juga pintar, sulit juga mendapatkan pekerjaan. Ya, banyak para sarjana-sarjana nganggur. Oke, kalau dia punya kekuatan, mau pergi ke hutan, untuk cari kayu bakar, sudah nggak ada juga tuh kayu bakar di hutan. Ya, ya hutannya jauh, kalaupun jauh pun juga hari ini pasti butuh modal, nggak punya modal. Ya, kalaupun juga eh, punya modal, hutan hutan hari ini sudah dikuasai oleh orang-orang tertentu, misalnya, ya. Jadi tidak semudah itu. Coba aja ngambil kayu di hutan, bisa dipenjara tuh sembarang kalau sembarang ngambil. Gitu. Jadi eh, sistemnya sangat berbeda sekali gitu loh, ya. Jadi maka ini hanya korina saja sih, hanya indikator sih sebenarnya yang disebutkan dalam hadis ini, tetapi faktanya nanti bisa dilihat, ya, orang itu kaya atau tidak, ya, kalau hanya sekedar punya pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan atau hanya sekedar dia punya kekuatan mampu bekerja tapi faktanya dia tidak punya pekerjaan, ya, sehingga tidak punya penghasilan atau bahkan punya penghasilan nggak cukup, bisa kategori fakir miskin, maka itu bukan disebut sebagai goni. Goni itu ya karena dia memiliki kelebihan harta bahkan sampai punya kewajiban bayar zakat baru dibilang kaya. Ya, goni itu kan artinya nggak butuh, itu asli bahasa Arabnya itu, ya, secara bahasa arti goni, ya. Anak maksudnya Allah katakan, ya, misalnya wallahu ghaniyun 'anil alamin. Artinya Allah itu kaya, tidak butuh makhluknya gitu loh. Ya, 'anil alamin. Alamin itu makhluk. Jadi Allah itu sangat kaya, kaya dalam pengertian dia tidak butuh makhluknya, ya. Allah itu memang betul kita diwajibkan untuk memuji Allah, ya. Karena kalau kita nggak memuji Allah sombong, tapi Allah itu bukan gila pujian, bahkan tidak butuh pujian hambanya, intinya gitu, ya. Itu kira-kira makna daripada goni, wallahu ghaniyun 'anil alamin. Wal abdu, ya, budak itu juga tidak dikasih tuh zakat. Makanya tadi eh wafir riqab itu siapa? Itu budak mukatab. Ya, yang namanya mukatab. Kalau budak bukan mukatab, ya dia tidak perlu dikasih zakat karena kalau dia memperoleh harta maka itu menjadi harta tuannya. Jadi budak itu, ya, yang dimaksud diberikan zakat itu yang boleh adalah budak mukatab. Apa itu budak mukatab? Budak yang sudah bersepakat, ya, dengan tuannya, dia menawarkan kepada tuannya, saya ingin merdeka, oke, berapa yang saya harus tebus untuk biar saya merdeka dari Anda? Dia kasih tahu seperti itu kepada tuannya. Tuannya bilang, kalau Anda mengingat merdeka, oke, tapi Anda harus bayar segini, tebus segini.
mau tidak. Nah, kira-kira gitu ya. Padahal bagi seorang eh, apa seorang tuan, kalau dia memerdekakan budaknya langsung tanpa bayar pun juga jadi-jadi juga sih sebenarnya, nggak ada masalah. Atau dengan harga murah pun juga nggak masalah. Tapi ini yang menarik ya, Bapak Ibu sekalian. Kadang kan kita punya persepsi buruk ya dengan budak. Oh, Islam budak eh, diizinkan ya, maksudnya tidak diberantas kalau gitu ya. Berarti Islam mendukung perbudakan. Enggak, Islam tidak mendukung perbudakan. Tapi Islam ya, Islam juga tidak menghapus perbudakan sehingga mutlak tidak ada tuh budak, ya. Sebenarnya ketika Islam lahir, perbudakan itu sudah ada. Itu menjadi konsensus namanya, konsensus internasional. Jadi dunia mengakui perbudakan waktu itu. Cuma Islam eh, em, menjelaskan terkait tentang bagaimana budak itu terjadi. Islam hanya mengakui ya budak yang apa namanya eh, yang itu adalah dalam perang ya, misalnya dalam perang nih, kemudian misalnya kaum muslimin berperang di medan jihad, lalu kemudian eh, musuh kalah ya, pejuang-pejuangnya kalah. Lalu ternyata di medan perang mereka bawa perempuan, mereka bawa anak-anak, ya mungkin keperluan ya kayak mengobati atau sekedar memasak dan seterusnya gitu ya, tidak ikut perang gitu. Tapi di medan perang musuh kalah, otomatis kan mereka ini ya kalau tertawan, kalau nggak ikut kabur, tertawan, nah mereka itu bisa jadi budak, perempuan dan anak-anak. Nah itu tuh jadi budak tuh. Ya, ini Islam mengakui yang begini. Tapi kalau konsensus zaman dahulu, budak itu bisa terjadi karena nggak bisa bayar utang, jadi budak, ya, atau dianggap memberontak kepada negara, jadi budak, bahkan keluarganya semuanya, ya, itu keluarga besarnya bisa jadi budak semua, tergantung masing-masing kerajaan zaman dahulu memperlakukan aturan seperti apa. Nah, Islam itu tidak ngakuin tuh jalan-jalan selain perang tadi, yang itu masih di apa disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kalau pejuang-pejuang musuh yang ikut berperang, tentara-tentaranya itu nggak bisa dijadi budakin, nggak bisa dibudakin. Yang hanya dibudakin itu anak-anak dan perempuan. Nah, kalau pejuangnya apa? Mereka hanya penawarannya adalah ditebus atau dibunuh, ya. Mereka ditebus atau dibunuh. Dibunuh itu biasanya pilihannya karena kebrutalannya luar biasa biasanya, atau karena sebab-sebab tertentu, ya. eh, Memungkinkan itu seperti itu. Iya, jadi ya seperti itulah kira-kira. Nanti bisa dicek di surat Muhammad ya, di awal-awal lah itu. Ya, bisa dicek di surat Muhammad juz 26. Ya, ya. Kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi eh itulah yang disebut dengan budak ya. Al-abdu ini budak laki-laki, kalau perempuan namanya al-amatu. Jadi kalau budak secara umum itu mereka tidak dikasih zakat, tidak boleh, sebagaimana di sini ada 5 kelompok ini tidak boleh dikasih, tapi kalau mukatab itu boleh. Yang ketiga yang tidak boleh, kelompok ketiga yang tidak boleh dikasih zakat, tidak boleh menerima itu Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib, ya. Ini keluarga Nabi nih, klannya Nabi, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ya, Muttalib ini dari bapaknya Ali bin Abi Thalib, ya, maksudnya Ali, ya, Bani Muttalib. eh, Hashim ini Bani Hashim, ya, dari Nabi itu sendiri Bani Hashim. Abu Lahab itu Bani Hashim itu sebenarnya, ya, karena pamannya Nabi juga dari Bani Hashim, seperti itu. Nah, dua bani ini nggak boleh, ya, tidak boleh diberikan. Ya, hadisnya jelas sih saya rasa, karena memang eh, Nabi SAW pernah mengatakan, ya, inna hadhihi sadaqat innama hiya awsakhun nas wa innaha latahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammadin, rawahul Muslim wa rawahul Bukhari. Jadi dari dalam hadis ini dijelaskan bahwa ya bahwa zakat ini
ya, itu adalah kotoran-kotorannya manusia, ya, ausas, maksudnya keburukan-keburukan lah gitu kan, manusia. Ya, misalnya zakat mal kan seperti itu kan yang disebutkan. Khuz min amwalihim tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi ambillah dari harta mereka zakat dengan zakat mal itu untuk membersihkan mereka, mensucikan mereka. Ya, dari yaitu kotoran hati seperti bakhil, ya, pelit dan macam-macam itu. Nah, itu kotoran yang dimaksud dengan ausah di sini. Ya, makanya kan zakat itu kata Nabi yaitu ausahun nas wa innaha latahilu li Muhammadin wa li ali Muhammad, ya, maka zakat itu tidak halal bagi Muhammad, ya, bagi Nabi dan juga bagi keluarganya. Ya, intinya kenapa tidak dihalalkan? Ya, bukan karena wallahu alam, ya, bukan karena oh dia kotoran manusia, bukan sih. Walaupun di sini disebutkan lebih tepatnya memang ini menjadi kekhususan bagi Nabi dan keluarganya, ya. Jadi Nabi itu jangankan zakat, sodako aja kagak terima Nabi. Keluarganya nggak boleh dikasih sodako juga. Nabi dan keluarganya hanya menerima hadiah, hadiah mau, tapi kalau zakat nggak boleh, termasuk sodako yang sifatnya bukan zakat, ya, sodako itu juga tidak boleh. Ya, kenapa tidak boleh? Ya, memang itu menjadi kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pernah ini terjadi dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah qala berkata, "Akhadha Al-Hasanu ibnu Ali tamratan min tamris shadaqah faja'alaha fi ya, fi fihi." Faqala Nabi SAW, "Kah kah kah liyatraha thumma qala, ama sya'artu ana la na ama sya'arta ana la na'kulu shadaqah. Anna na'kulu shadaqah." Ya, jadi dalam hadis tersebut Hasan ibnu Ali, Hasan, ya, cucu Nabi, itu pernah itu makan sebutir kurma zakat, ya, yang dikumpulkan dari zakat. Kemudian eh, dia kasih di mulutnya itu, si Hasan itu maksudnya ambil satu butir, dia taruh di mulutnya. Nah, Nabi bilang, kah, kah, keluarkan, keluarkan gitu, untuk supaya dibuang. Ya, kalau kita bilang, jangan, jangan. Atau kita bilang, jangan dimakan, ya, kira-kira. Kah, kah, itu istilah. Ya, lalu kemudian Nabi mengatakan, ya, apakah kamu tidak tahu bahwa kita itu tidak, ya, tidak makan zakat, tidak boleh memakan zakat seperti itu, ya. Nah, ini sebenarnya bab termasuk bab kekhususan sih sebenarnya, ya. Kalau kita masukkan bab ini menjadi kekhususan Nabi, ya, dan keluarganya Bani Hashim dan Bani Muttalib itu tidak menerima zakat. Jadi jangan diikuti. Ini merupakan perbuatan yang khusus untuk Nabi dan keluarganya, ya. Ada perbuatan-perbuatan yang memang khusus bagi Nabi, tidak boleh diikuti, ya. Ini salah satunya ini, ya. Nah, yang dimaksud dengan Ali Muhammad di situ, ya, yaitu Wah, Bani kita Hashim, butuh itu. Bani Muttalib, ya, seperti itu, ya. Dan eh jadi karena mereka tidak mendapatkan zakat, tetapi, ya, sebagai gantinya ada kekhususan yang Allah siapkan untuk keluarga Nabi Muhammad ini, Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib ini, ya, yaitu mereka dikasih eh, seperlima dari seperlima, ya, seperlima dari seperlima gonima, harta rampasan perang. Jadi berapapun gonima yang didapatkan, nah itu dibagi lima. Nah, dibagi lima itu salah satunya dari seperlima itu ada untuk Nabi dan keluarganya. Seperlima itu kan ada kerabat, ada yatim dan seterusnya. Itu dibagi ada lima lagi itu. Jadi seperlima dari seperlima. Nah, itu salah satunya adalah untuk Nabi Muhammad dan juga keluarganya. Ya, kira-kira seperti itu. Yang berikutnya, yang nomor eh, tiga, ya. Siapa yang nomor empat yang tidak boleh mendapatkan zakat siapa lagi? Yaitu adalah orang kafir. Orang kafir ini tidak dibolehkan mendapatkan zakat karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, melarang hal tersebut, ya.
berdasarkan berdasarkan hadis. Ya, lamma mara ma'aka min qawlihi sallallahu alaihi wasallam tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, yaitu kan hadisnya hadis eh, Muaz bin Jabal, ya, ketika Muaz bin Jabal itu diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai gubernur wali di Yaman, ya. Nabi mengatakan berpesan sata'ti qauman ahla kitabin, ya. Jadi falyakun awwalu ma tad'u ilaihim, ya, antash ay yashhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi eh, bahwa ya Muhaz, kamu akan mendatangi kaum Yaman, ya, kaum ahlul kitab. Maka yang pertama engkau suruh daripada mereka itu adalah bersyahadat. Fa'in ata'u fa'in ata'u dzalik, kalau mereka itu misalnya mentaati itu, mereka mau masuk Islam, baru kemudian, ya, mereka itu diperintahkan untuk sholat 5 waktu sehari semalam. Baru setelah itu, kalau mereka fa'in ata'uhum dzalik, kalau mereka mentaati itu, barulah kemudian mereka, ya, diperintah apa diambil zakat dari orang kaya mereka. Jadi tu'khadhu min agniyaihim, jadi tufradu alaihimuz zakat, diwajibkan atas mereka zakat, tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, jadi diambil dari mereka zakat. Kalau mereka sudah masuk Islam, mereka sudah sholat, baru diperintahkan wajib atas mereka bayar zakat. Nah, ini kan sudah muslim ini. Nah, zakat itu diambil dari orang kaya mereka. Jadi di situ hanya diambil dari orang kaya. Ya, itu korinanya di situ. Lalu kemudian faturaddu ala fuqaraihim, dan juga nanti akan dikembalikan kepada orang fakir mereka. Nah, maka jadi maka di sini agnia ini adalah orang-orang agnia ihim. Nah, itu zakat diambil dari orang-orang kaya. Nah, itu menjadi landasan kenapa tadi al-ghani itu maksudnya adalah saat dia wajib bayar zakat mal. Jadi kalau tidak wajib bayar zakat mal, pada dasarnya dia bukan ghani, gitu, ya. Jadi tidak boleh diberikan kepada orang yang sudah punya kewajiban bayar zakat mal. Artinya dia sudah kaya, seperti itu. Nah, di sini orang kafir dari nas ini secara mafhum mukhalafah, sebenarnya sih mafhum muwafaqah di sini, bahkan muwafaqah bukan mukhalafah, ya, itu tidak dikasih kepada orang kafir, karena jelas maknanya itu adalah tugun, tu'khadhu min agniyaihim, agniya tu'khadhu min agniyail muslimin. Nah, itu muwafaqah itu, ya, karena sudah jelas diambil dari orang-orang kaya muslim. Itu berarti yang bukan muslim, ya, itu tidak boleh, ya, tidak boleh diambil, itu mukhalafahnya, gitu. Artinya kafir pakai mafhum mukhalafah tidak boleh diambil, ditarik zakatnya. Baik. Wa man talzamu al-muzakki nafaqatuhu la yadfa'uha ilaihim bi ismil fuqara'i wal masakin. Nah, yang kelima ini yang terakhir, kalau ada orang-orang yang wajib dinafkahi, istri, anaknya, termasuk orang tuanya, ya, termasuk kalau dia memiliki budak di rumahnya, ini kan wajib dinafkahin, ya, mereka muslim, kan gitu, mereka muslim, ternyata mereka fakir. Emang ada istri fakir, suaminya kaya, anaknya fakir, orang tuanya kaya? Ada. Zaman Nabi pernah terjadi orang paling miskin di Madinah yang, mohon maaf, ya, dalam hadis yang dia itu kena kafarot karena apa namanya, berhubungan badan di siang hari Ramadan, itu adalah orang yang sangat miskin di kota itu, tapi konon, ya, istrinya kaya, makanya berada dianya yang miskin, gitu loh, ya, dianya yang miskin. Ada kasus, ya, kalau bukan kasus itu ada kasus serupa, tapi yang itu menunjukkan bahwa
ada sih kasus yang dalam hadis itu yang memang istrinya kaya. Memungkinkan karena dalam Islam itu harta suami dan istri itu terpisah, ya. Harta suami dan istri itu terpisah. Ya, itu cuma bagaimana itu diatur itu fleksibel gitu loh. Misalnya, ya kok bisa kaya si istri kan nggak bekerja, ya suaminya baik. Dia bilang setiap saya bekerja, berapapun saya dapat separuhnya punya kamu. Nah, udah, berarti separuh punya dia isinya. Berarti suaminya baik banget seperti itu. Ya kalau pelit kayak kasusnya Abu Sufyan, ya sampai nggak bisa makan tuh istri anaknya, hingga kemudian untuk bisa makan karena nggak dinafkain sama Abu Sufyan, ya eh, Abu Sufyan itu hanya dermawan pada gengnya karena dia ketua kabilah, jadi sangat royal gitu gengnya. Ya, makanya kalau orang jadi ketua kabilah ya nggak mungkin nggak royal, pasti royal untuk dapat dukungan terus. Nah, tapi ternyata istrinya ngadu kepada Nabi, ya inna Abu Sufyan rojulun sihi katanya. Abu Sufyan itu rojulun laki-laki yang sangat sihi, itu adalah mm, kelewat bakhil. Orang kalau sudah dibilang sihi itu artinya di atasnya bakhil. Bakhil itu pelit, pelit sangat-sangat pelit. Ya, kok bisa ya istrinya ngomong gitu? Ya, padahal Abu Sufyan kan kaya, ketua kabilah, sangat-sangat kaya. Ya, tapi memang faktanya seperti itu. Ternyata istrinya miskin, ya bahkan nafkah nggak dikasih. Mungkin kalau dikasih nggak cukup, tapi benar-benar nggak dinafkahin katanya. Sehingga dia harus untuk nafkahnya harus makan, harus ngambil secara diam-diam dari hartanya Abu Sufyan. Dan itu dibolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi biqadri ma yakfiki wa ibni wa waladiki kata Nabi. Tapi dengan kayak kadar, kalaupun harus ngambil diam-diam itu dengan kadar yang kamu untuk nafkah kamu dan juga anakmu cukup, jangan lebih. Kalau lebih itu nggak dibolehin. Nah, jadi faktanya memang ada, ya seperti itu karena harta suami, harta istri terpisah. Cuma eh, dalam rumah tangga ya harus berhati-hati karena itu azab itu azab bagi seorang perempuan menikahi suami pelit. Nah, itu azab itu, azab di dunia. Ya, maksudnya itu istilah para fuqaha ya. Ya, untuk menyebutkan bahwa hati-hati kalau para wanita menikahi uh, seorang laki-laki yang pelit itu sengsara intinya. Sengsara di dunia. Baik. Nah, orang-orang yang wajib kita nafkahi ini, ya istri, anak, termasuk orang tua, ya itu babnya bab nafkah. Sehingga mereka tidak boleh dapat zakat dari kita, dari suaminya misalnya. Enggak. Atau dari ayahnya. Enggak. Itu wajib nafkah. Ya, ayahnya wajib nafkah kepada mereka. Bukan dikasih zakat, termasuk orang tua. Bukan dikasih zakat. Ya, tapi nafkah. Kira-kira seperti itu. Walaupun karena ya sekalipun mereka ini adalah fakir miskin. Iya, ya istri fakir kasih nafkah bukan dikasih zakat. Anak fakir dikasih nafkah bukan zakat. Gimana kalau dia sudah balik? Kan kalau anak nafkah itu wajibnya pas sebelum balik. Kalau sudah balik ya sifatnya sunah-sunah saja. Ya tetap saja dia anak. Kalau anak dia miskin ya walaupun sudah balik ya orang tuanya tetap wajib kasih nafkah karena nggak mampunya. Ya, tapi kalau sudah mampu ya itu sifatnya sunnah. Sama dengan orang tua. Orang tua pada dasarnya bagi anak ya kewajiban itu menafkahi orang tua itu kalau orang tuanya ya fakir miskin wajib, tapi kalau orang tuanya juga kaya misalnya, nah itu sifatnya sodako sunnah aja sifatnya. Nah ini pentingnya ya Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan bab nafkah. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bi as-shawab. Ya, berkaitan dengan fakir miskin ini yaitu tadi ya, penjelasannya sudah disampaikan tadi ya. Karena itu babnya bab nafkah. Karena kata Nabi apa? Ibda man ta'ul. Mulailah ya memberi nafkah kepada keluargamu. Kalau sodako mulai dari keluargamu.
Ya, dalam pengertian sodako, dalam pengertian nafkah ya, karena sodako itu umum. Ya, ibda mantaul kata Nabi, mulailah dari keluargamu karena yang paling dekat, lalu kemudian berlanjut, berlanjut, berlanjut dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pada akhir itu mana akhir ini? Mungkin bisa dibantu akhir ini kalau memang bisa sinyalnya, kalau enggak langsung saya buka tanya jawab aja. Langsung boleh Bapak Ibu sekalian. Kalau mau ada yang bertanya silakan Bapak Ibu. Ada? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Iwan. Iya, izin bertanya, Ustaz. Kalau tadi berkaitan Ya. dengan nafkah kepada orang Hmm, tua dan istri, gitu ya, anak ya. Bagaimana ya. dengan, contoh misalnya adik, entah adik kita kandung atau adik ipar, gitu ya. Itu Ya. apakah kewajiban nafkah ada di kita juga kalau keadaannya kondisinya memang seperti atau kita sekedar sunnah tadi, Ustaz, maksudnya sedekah ya, wajib atau sunnah di ini Ustaz, hukum. Baik. Eh, ini adik ya? Baik ya. Ya, adik kandung Nah, atau adik ipar atau kakak kandung atau Ipar. kakak ipar Baik. itu boleh. Nah, baik. Nah, sudah dapat dipahami. Adik ya, termasuk ya ibarat ini saudara ya, termasuk kerabat kayak sepupu, paman, ponakan ya, kecuali cucu atau kakek. Jadi ke atas kalau kalau orang tua dia miskin berarti wajib nafkah, termasuk kakek kalau dia miskin juga wajib nafkah, kakek nenek, termasuk cucu karena ini masuk pokok nih. Tapi kalau kayak paman, saudara, ya, termasuk ponakan, adik, ya, kayak saudara tadi berarti adik, kakak, ini sebenarnya tidak wajib nafkah kepada mereka. Jadi memungkinkan tuh sebenarnya dikasih zakat kepada mereka, ya. Kalaupun ngasih bukan zakat juga sodako, tapi intinya mereka ini eh, tidak terlarang dikasih zakat mal, intinya gitulah. Dan tidak punya kewajiban juga untuk dikasih apa nafkah. Tapi kalau sodako secara umum, ya mereka adalah orang yang paling didahulukan karena masuk kategori orang terdekat kita. Ibda mantaul, mulailah kepada iyalmu, anggota keluargamu. Jadi maksudnya mereka adalah orang yang paling dekat, termasuk kerabat dan seterusnya. Jadi ya boleh dikasih zakat malah kalau mereka. Ya, apalagi kalau misalnya contoh nih, ya kalau adik sendiri, oke, nah itu boleh tadi ya. Tapi kalau ipar, kita yang punya harta nih suami nih, yang eh, yang kita kasih itu misalnya adik ipar kita berarti adik istri kita misalnya ya, ya kan yang punya harta kita bukan harta istri kita. Kalau kita yang punya harta berarti ke adik ipar kan pada dasarnya orang lain itu, ya. Jadi sangat mungkin untuk dikasih zakat. Ya, mungkin yang akan masalah itu kalau adik sendiri gimana? Kan gitu. Ya, insya Allah tidak masalah, tetap tidak masuk dalam bab bab nafkah karena nafkah itu yang paling jelas adalah istri sama anak. Orang tua pun ya itu karena eh, dia susah atau miskin, maka jalur orang tua seperti kakek, nenek kalau memang susah atau miskin boleh sama kayak orang tua susah atau miskin dikasih. Nah, demikian juga anak. Anak kan kalau laki kewajiban kasih nafkah kan sampai balik. Kalau sudah balik sifatnya sodako, tapi ternyata setelah dia balik fakir, miskin tuh anak kita itu, maka ya wajib juga kita nafkahin ya dalam pengertian membantu mereka itu namanya nafkah. Tapi kalau mereka fakir ataupun miskin seperti itu. Ya, jadi tidak boleh dikasih zakat ya, termasuk cucu karena itu masuk namanya
usul namanya, usul ke atas, usul ke bawah. Ya, pokok ya. Pokok nasab itu di situ. Seperti itu. Tapi kalau saudara itu kan nyamping-nyamping tuh. Ya, paman, ponakan, ya apalagi ipar. Ipar kan jauh sebenarnya. Ya, jadi mereka itu semua cukup bisa dikasih zakat. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih. Ya pokok pertanyaannya memang Ya, tentang zakat mal sama-sama. sih Ustaz. Betul. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu. Ada, Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada, ini bahasan berikutnya, ya. Ini bahasan baru ya Bapak Ibu, terkait tentang puasa Ramadan. Ya, kita busiam, tinggal 11 menit dari sekarang. Oke, mungkin tidak masalah kita bahas ya sedikit tentang Ramadan, puasa. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, kitab siam, ya, bab puasa-puasa. Wa syaraitu wujubis siam. Syarat-syarat wajibnya puasa. Salah satu asya, ada tiga. Yang pertama Islam, kedua wal bulu, balik, dan yang ketiga wal aklu, orang berakal bukan orang gila, balik bukan anak-anak. Dan ya, yang keempat, ya, ini tambahan di sini, wal qudratu 'ala shaum, mampu berpuasa. Ya, ini juga menjadi syarat untuk melaksanakan kewajiban puasa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita eh, membahas ya membicarakan lebih jauh tentang puasa, ini mesti kita pahami tentang pensyariatan puasa. Puasa benar-benar disyariatkan, bahkan ia menjadi rukun Islam dari 5 rukun Islam. Jadi salah satu dari 5 rukun Islam itu adalah kewajiban puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana kewajiban ini merupakan kewajiban atas orang-orang atau kepada orang-orang sebelum kalian, ya. Harapannya ini namanya harfut taraji, la'allakum tattaqun. Semoga dengan puasa itu kalian ya bisa menjadi bertakwa. Nah, la'allakum tattaqun ini harfut taraji. Berbeda dengan laita yang disebut dengan harfut tamanni. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz la'allakum, artinya menggunakan lafaz taraji ini dipastikan bahwa itu ya tidak mustahil untuk diwujudkan. Artinya sangat mungkin diwujudkan, tapi tidak ada jaminan semua orang itu bisa mewujudkan hal itu. Apalagi di sini ya syarat bisa mewujudkan takwa itu adalah melaksanakan ibadah puasa. Berarti kalau ada orang-orang yang tidak melaksanakan puasa, bagaimana bisa dia menjadi bertakwa, mendapatkan ketakwaan? Puasa aja kagak dilakukan, ya. Tidak lakukan. Padahal puasa itu kalau dia melakukan berarti itu menjadi tanda dia adalah orang bertakwa, ya. Jadi ibaratnya sebenarnya ya di sini dengan berpuasa itu puasa adalah madrasah sebenarnya. Madrasah ya
Itu tempat belajar kita di Gembleng untuk menjadi orang-orang yang melakukan amal nantinya itu amal takwa, amal kita, ya. Itu maksudnya sehingga nanti kita menjadi orang bertakwa untuk amal-amal setelah Ramadan, ya. Beda dengan laita. Laita itu adalah semoga tapi tidak mungkin diwujudkan. Misalnya laitani kuntu turaba. Andai saja dahulu aku ini adalah tanah. Tanah. Jadi orang-orang kafir itu kan menyesal karena ketika mereka nanti dibangkitkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka menyesali, ya, setelah melihat siksanya begitu dahsyat, sehingga mereka mengatakan, andai dulu saya ini adalah tanah, kan tanah nggak bakalan dihisap seperti manusia atau jin ini, akan dimintai pertanggungjawaban, karena mereka takut di situ. Andai dulu saya ini jadi batu, andai saya ini jadi tanah, andai saya jadi kerikil, sekarang nggak akan begini akhirnya. Tapi kan mustahil diwujudkan. Mereka hanya punya satu pilihan menghadapi hisab Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penyesalan sebenarnya, ya. Penyesalan manusia. Sesungguhnya manusia itu menyesal semuanya. Innal insana lafi khusr. Karena manusia semuanya dalam kerugian. Berarti orang-orang bertakwa, orang-orang soleh rugi dong. Mereka akan menyesal juga. Karena semua manusia akan menyesali. Setidaknya ada tiga kelompok orang tuh, kalau berbicara penyesalan. Semua orang akan menyesal. Yang pertama paling menyesal, ya, paling menyesal orang kafir. Karena mereka menyesal kenapa dulu saya jadi kafir. Masuk neraka khalidin fiha. Yang kedua, orang-orang muslim tapi amalnya nggak baik. Kadang melakukan perintah, ya. Kadang juga perintah itu disepelekan, tidak dikerjakan. Kadang-kadang meninggalkan larangan, kadang-kadang juga larangan itu dikerjakan. Ya, sehingga kemudian mereka menyesali kenapa dulu saya nggak jadi muslim yang totalitas, ya, yang patuh sepenuhnya. Dan yang ketiga adalah yang sedikit penyesalannya. Kalau yang tadi besar penyesalannya, yang ini sedikit penyesalannya, tapi menyesal juga. Dia adalah orang-orang yang lolos masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat diperlihatkan surga, kenapa saya tingkatannya di bawah? Kenapa saya pintunya gini? Ya, kenapa nikmatnya nggak sebanyak orang-orang sana? Dia menyesal. Andai dulu saya di dunia, ya, mengerjakan sebaik-baik amal, amal takwa itu sebaik-baik amal, ya, maka mungkin saya tempatnya akan terbaik bersama para nabi, siddiqin, syuhada, dan seterusnya. Nah, pasti akan disesali. Itulah kira-kira tiga kelompok orang yang dipastikan akan menyesal ketika dihisab nanti. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, amal takwa itu adalah amal yang kita lakukan karena dalam rangka menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua amal yang kita kerjakan karena dasarnya tadi menjalankan seluruh perintah, menjauhi seluruh larangan, kita punya kesadaran melakukan itu karena itu perintah Allah dan Rasulnya, dan juga meninggalkan suatu amal itu karena larangan Allah dan Rasulnya, maka itu akan menjadi takwa amal itu. Makanya madrasah Ramadan itu untuk menggembleng kita supaya nanti setelah Ramadan dalam melakukan segala amal kita sudah terbiasa karena sudah terbentuk habit kita di bulan suci Ramadan. Ya, semuanya karena perintah Allah, larangan Allah. Ya, jadi kita mengerjakan atau meninggalkan karena berdasarkan perintah dan larangan Allah. Karena kalau kita mengerjakan amal takwa itu dipahami hanya sebatas sholat, puasa, zakat, dan seterusnya yang kita kenal sebagai amal ibadah mahdoh, maka itu nilainya ya hanya 10% dari seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hanya berharap pahala dari ibadah mahdoh, ya hanya sedikit, kita merugi.
90%-nya justru itu di muamalah, di sistem sanksi, ukubat, dan seterusnya. Kita misalnya nih dalam keluarga, muamalah, suami berbuat baik pada istri, istri menghormati suami, memuliakannya, ya, menyayangi anak-anak, ya, anak menyayangi orang tuanya dan seterusnya, ya, patuh pada orang tua, birrul walidain dan seterusnya. Nah, ketika itu dilakukan, misalnya suami berbuat baik pada istri, ya, itu dia lakukan harus punya kesadaran saya melakukan ini karena menjalankan perintah Allah. Dia cari nafkah, bukan supaya dibilang suami bertanggung jawab, tapi supaya ya saya melakukan ini karena diperintah Allah. Nah, saat itulah amalnya itu cari nafkahnya jadi takwa, dapat pahala. Tapi kalau supaya dikatakan suami bertanggung jawab, sia-sia, nggak dapat pahala, bukan takwa. Nah, itulah sebut dengan la'allakum tattaqun, ya, dan seterusnya Bapak Ibu. Insya Allah kita akan bahas di kesempatan berikutnya, ya, tentang kitab Shiyam. Mohon maaf, tadi itu mukadimahnya keluar dari bahasan fikih, nggak sepanjang itu sebenarnya kalau untuk bahas fikih, ya, tapi itu karena di apa kita bab baru, jadi saya tambahkan aja lah pembahasannya yang kaitannya dengan ya bagaimana kita memahami amal takwa itu, ya, supaya amal kita bernilai takwa dan juga ya motivasi sifatnya. Baik, saya rasa sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu, boleh ditanyakan sebelum kita tutup. Tapi kalau tidak ada, ya kita akan tutup. Silakan, Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, ya kita akan tutup bahasan kita sampai di bab Shiyam, puasa. Apakah ada Bapak Ibu semuanya? Baik, mungkin tidak, Ustaz. Ya, cukup Ustaz. Ya, total ditutup. Bapak Ibu semuanya, mari kita subhanallah dan berdoa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya, Bapak Ibu sekalian. Kita tutup majelis kita. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih Mas Riki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, Mas Riki. Ya, sama-sama.